Nanggro ajenyo tempat lun lae ba ujung pantai Pulau Sumatera dilebarkan lam jaro cafe Jino Hana. Halo. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Syera Lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku mau ucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita udah puasa yang ke-10. Hari ini aku mau bikin menu berbuka untuk keluargaku di sini, yaitu mie goma. Ini mie goma sebelumnya sering aku posting di story aku di Instagram aku, Syera Lestari. Dan banyak banget teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara buat mie goma. Yang pasti buat mie goma itu harus ada mie lidinya ya. Mie lidi yang punya Medan ataupun punya Aceh sama aja sih sebenarnya kalau menurut aku. Yang penting mie lidi. Tapi kalau kayak di Jerman di sini kan mie lidi itu nggak ada ya. Jadi bisa diganti dengan mie spaghetti. Aku pernah juga coba itu sebelumnya dan itu juga enak, nggak kalah lah dengan mie lidi, tapi lebih enak mie lidi. Oke, nah aku tuh mau masak mie goma yang simple menurut aku, karena kalau pengen yang mie goma yang sempurna itu yang kayak di Medan itu jauh lah, payah lah. Tapi karena kita berhubung kita di sini di Hamburg di Jerman, jadi aku masak mie goma ala aku, dan aku minta resep ini sama mama mertuaku. Jadi beliau yang kasih bumbu khususnya untuk kita di sini supaya masak mie goma yang enak ala mama mertua sih. Oke teman-teman, mau ikuti gimana sih cara masak mie goma ala aku, ala mak tuanku? Ikuti aku, jangan kemana-mana. Terus lihat video ini sampai habis. Oke, kita coba masak. Jadi pertama itu mie lidinya kita siapin, kita masukin ke dalam air panas, terus kita masak sampai mateng, lalu kita angkat. Nah, jadi aku mau kasih tahu teman-teman, ini bahannya, ini untuk bumbu yang dihaluskan itu ada bawang merah, karena di sini bawang merahnya kayak gini, jadi aku pakai 1 bawang merahnya. Terus ini ada bawang putihnya agak dibanyakin aja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kecil. Terus ini jahe sedikit, terus kunyit sedikit, terus ada kemiri 4. Ini semuanya nanti di blender jadi bumbu halusnya. Terus ini untuk sayurnya aku tuh kasih kol, terus sama pakcoy yang udah dicuci bersih terus dipotong-potong ya teman-teman. Terus ini bahan utamanya mie lidi, mie dia. Ini tadi udah aku buka, udah aku rebus. Terus ada 1 telur ayam. Terus ada udang ini opsional ya. Kalau kalian nggak mau pakai udang juga boleh, mau pakai daging boleh juga, mau pakai ayam giling boleh juga, sesuai selera lah. Terus ini tomat yang udah diiris sama daun bawang sama batang seledri atau daun sop yang udah kita iris juga. Terus ini tambahannya ada lada bubuk dikasih nanti, terus kaldu bubuk ayam, kecap asin sama kecap manis. Ini kecap manisnya udah mau habis, sedikit lagi. Aku belum ada belanja, nanti kita belanja. Oke, ini dia bahan-bahannya guys. Dan sekarang kita masak. Nah, jadi ini mie-nya, langkah pertamanya mie-nya kita rebus dulu. Nih mie-nya lagi aku rebus, belum begitu matang, sedikit lagi matang. Kalau belum matang bisa dikasih air. Terus selama direbus itu aku kasih minyak goreng sedikit supaya biar nggak lengket gitu ya. Kalau itu sih pesan dari mamaku gitu. Jadi kasih minyak sedikit biar nggak lengket. Nah, kita tunggu deh. Nanti kalau udah masak kita tiriskan mie-nya.
Ya, ini teman-teman bumbunya udah aku blender tadi. Oh ya, aku lupa bilang kalau teman-teman sukanya pedas bisa ditambahin cabai merah sama cabai rawit, boleh ditambahin. Cuman karena kita di rumah nggak makan cabai, jadi aku nggak kasih cabai di sini karena Ali juga makan. Takutnya nanti sakit perutnya, jadi aku nggak kasih cabai, tapi aku kasih ganti dengan lada bubuk putih. Itu aku kasih agak banyak sedikit biar agak sensasinya agak hangat gitu, agak terasa pedas, tapi sih bukan pedas cabai ya, pedas lada gitu. Ini mie-nya udah siap untuk dimasak. Nah, sekarang kita mulai masak. Oke, guys, teman-teman, guys, apalah ya kan yang enak menurut kalian. Ini minyaknya kita panasi dulu. Aku kasih 3 sendok makan minyak. Terus kita tunggu sampai agak panas. Terus kita yang pertama adalah kita tumis bumbu yang udah halus ya. Ini kayaknya belum. Kita tunggu bentar. Oke, kita masukin bumbunya. Nah, ini guys, teman-teman, bumbunya kita tumis dulu sampai dia matang ya, bukan matang kali, bukan, tapi agak masak lah gitu kan, nggak langu, dia nggak bau bumbunya. Jadi ini kita tumis dulu bumbunya. Ini tumis bumbunya sampai matang, sampai warnanya bagus ya. Aku hidup mesin di atas ini supaya baunya kesedot semua sama dia. Nah teman-teman, itu dia bumbunya udah agak matang. Nah teman-teman bisa lihat kan kayak gitu. Nah jadi tadi waktu di blender aku tuh nggak kasih lada karena aku nggak ada lada utuh. Jadi sekarang ini aku mau kasih lada bubuk putih. Nah itu dia lada bubuk putih. Nah sekarang aku kasih itu ke dalam bumbu tadi itu. Nah itu sebenarnya aku tuh nggak ada ya takaran berapa sendok enggak. Aku tuh semuanya sesuai selera aku aja, sesuai feeling aku aja. Dan menurut aku sih segitu pas gitu. Nah terus kita aduk-aduk lagi sampai dia lada tadi itu menyatu dengan bubuk itu, bumbu yang udah aku blender tadi tuh. Oke, nah gitu. Nah sekarang itu aku kasih udang ke dalam bumbu itu yang udah aku masak. Terus kita aduk lagi, jangan segan-segan diaduk, say. Kita aduk-aduk terus sampai udangnya merata dengan bumbu ya. Jadi udangnya itu terbalur semua, bahasa apa sih ini, terbalur semua dengan bumbu ya. Oke, gitu guys. Nah sekarang aku kasih telur ayam ke dalam bumbunya. Kita pecahkan, ya, kita masukkanlah dia tuh kan telur ayam itu ke dalam
panci tadi itu. Terus kita aduk-aduk. Nah, sampai telurnya itu merata ke semuanya ya. Bisa kita kasih air lagi sedikit aja, nggak usah banyak. Tuh kita kasih sedikit. Udah, kita aduk terus. Nah, sekarang aku mau kasih dia sayur kol. Nah, ini mie goma nih ciri khasnya pakai sayur kol. Sama aku kasih dia pak choy alias kalau di tempat kita dengan mungkin sawi ya. Tempat kita juga ada pak choy. Tapi di sini sawi agak susah nyarinya, aku mesti beli di toko Asia, tapi nggak apa-apa saya, kita kasih pak choy itu juga sama aja dengan sawi ya, sepupuan lah mereka itu ya. Nah itu kita kasih sayur itu semuanya, kita masak, kita masukkan dia ke dalam itu, kita aduk lagi. Nah kita aduk lagi, jatuh say, bersih ya say, itu nggak jorok dapur aku say, jadi kita masukin lagi. Oke, kita aduk lagi, aduk. Nah kita tunggu pokoknya tuh sampai dia agak layu sedikit. Nah itu kita kasih air lagi boleh, pokoknya kayak aku bilang tadi say, kalau dia udah agak kering sedikit, jangan sampai gosong, kita kasih air, karena kalau udah gosong udah kacau lah semuanya tuh ya. Ini kita aduk lagi say, sampai dia jadi layu. Nah jadi itu kita tutup supaya sayurnya itu masaknya bagus ya, biar layu biar cepet gitu. Oke, sekarang kita buka tutupnya. Ini udah layu semuanya sayur-sayurnya, terus kita aduk lagi tuh. Pokoknya aku bilang sama kalian jangan bosan kalian aduk-aduk nih itu ya, karena kalau nggak kalian aduk-aduk takutnya itu dia lengket. Nah sekarang aku mau kasih masukkan mie gomanya ya, mie goma yang udah aku rebus tadi itu. Nah kita masukin semuanya say tanpa tersisa. Kita masak, kita aduk lagi pelan-pelan ya say, pelan-pelan karena itu banyak. Oke. Nah guys, ini mie-nya udah aku aduk jadinya kayak gitu. Nah itu dia. Sekarang aku mau kasih dia kecap manis. Iya, aku kasih kecap manis ya. Aku itu ke situ. Sesuai selera aja saya mau gimana, semana manisnya. Nah terus setelah itu aku kasih dia kecap asin. Nah itu dia, aku kasih dia kecap asin juga sesuai selera, gimana maunya teman-teman. Pokoknya gimana suka kalian lah, kalian kasih semana, pokoknya sesuai feeling aja. Terus sekarang itu aku kasih dia, jangan lupa ya tetap itu bubuk kaldu ayam. Nah aku kasih sesuai selera. Nah itu dia. Oke. Nah setelah itu jangan lupa dikasih garam. Tuh garam sedikit. Dan terakhir aku kasih dia gula ya, sugar atau saka dalam bahasa Aceh ya. Oke. Nah teman-teman, jadi ini dia mie-nya yang udah kita masukkan tadi, terus kita aduk-aduk jadinya kayak gini. Jadi harus diaduk terus say biar merata gitu bumbunya ke semuanya gitu. Jangan sampai dia nggak merata gitu ya, jadi nanti takutnya nggak berasa gitu bumbunya say gitu.
Nah sekarang aku setelah ini aku mau kasih tahap terakhir, tomat sama daun bawang yang sudah aku iris, sama daun sop atau batang seledri yang udah aku iris. Nah ini kita kasih. Nah sesuai selera aja sih sebenarnya kalau menurut aku. Nah sama tomat kita kasih. Nah aku sukanya dikasih di sini ya, bukan di awal gitu. Enak gitu makan tomat, agak krenyes gitu, nggak terlalu lembek, aku nggak suka. Nah gitu say. Terus kita aduk lagi. Nah boleh kalian tambahin air lagi sedikit jika udah kering kali kalian rasa, jadi bisa kalian tambahin air sedikit aja, nggak usah banyak. Nah guys, say teman-teman semuanya, nah itu udah siap, udah masak, udah enak banget. Nah pokoknya sesuai feeling aku, kayaknya enak lah ini. Nah teman-teman, ini dia mie gomaknya ala aku, resep dari mak tuanku. Ini udah selesai, ini aku kasih timun, terus aku kasih emping biar enak. Ya sebenarnya kerupuk apa aja boleh sih, ya kan bang? Kebetulan ada emping di rumah jadi aku kasih emping. Terus kita kasih taburi bawang goreng, tuh jadi deh. Jadi kalau teman-teman mau kasih cabai juga boleh, mau kasih saus juga lebih enak lagi, saus cabai. Ya opsional lah, tergantung teman-teman. Ini dia mie goma ala Shera dari Hamburg, Jerman. Untuk berbuka puasa bisa dicoba teman-teman di rumah. Yeay!